Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randi Primadi, mahasiswa jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas dengan BP 13105311081. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak dan Distribusi Daerah terhadap pendapatan asli daerah dalam kurung PAD, serta tingkat kemandirian daerah Kota Pariaman tahun 2014 sampai tahun 2018. Topik pembahasan kita adalah bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 pembahasan, dan bab 5 penutup. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah. Itu yang pertama, pentingnya pajak untuk pembiayaan negara. Kedua, PAD sebagai pembiayaan daerah berdasarkan potensi daerah sebagai wilayah otonom. Ketiga, adanya kekhawatiran bahwa daerah akan selalu bergantung ke dana perimbangan atau bantuan pusat. Yang keempat, yaitu pembangunan di Kota Pariaman yang memerlukan sumber dana. Yang keenam, pentingnya pajak daerah dan retribusi daerah sebagai bagian dari PAD. Yang ketujuh, efektivitas pajak dan distribusi daerah untuk melihat potensi daerah yang berhasil digali dan melihat tingkat kemunculan yang mungkin terjadi saat pemungutan. Yang selanjutnya itu pentingnya menjaga tingkat kemandirian daerah agar tidak selalu bergantung pada pusat. Yang terakhir itu tujuan pembangunan nasional yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah, yaitu 1. Seberapa besarkah tingkat efektivitas pajak daerah Kota Pariaman selama tahun 2014 sampai tahun 2018? Yang kedua, seberapa besarkah tingkat efektivitas distribusi daerah Kota Pariaman selama tahun 2014 sampai tahun 2018? Yang ketiga itu seberapa besarkah kontribusi pajak daerah pada PAD Kota Pariaman selama tahun 2014 dan sampai tahun 2018? Yang keempat yaitu seberapa besarkah kontribusi distribusi daerah pada PAD Kota Pariaman selama tahun 2014 sampai tahun 2018? Dan yang kelima adalah seberapa besarkah tingkat kemandirian daerah Kota Pariaman selama tahun 2014 sampai tahun 2018? Tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas pajak daerah Kota Pariaman selama tahun 2014 sampai tahun 2018. Yang kedua untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas retribusi daerah Kota Pariaman selama tahun 2014 sampai tahun 2018. Yang ketiga untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah pada PAD Kota Pariaman selama tahun 2014 sampai tahun 2018. Yang keempat untuk mengetahui seberapa besar kontribusi distribusi daerah pada PAD Kota Pariaman selama tahun 2014 sampai tahun 2018. Yang kelima adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat kemandirian daerah Kota Pariaman selama tahun 2014 sampai tahun 2018. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bagi penulis sendiri, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan cara berpikir kritis penulis di bidang keuangan daerah. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan bahan acuan bagi penelitian selanjutnya. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang kondisi keuangan daerah Kota Pariaman. Bagi instansi terkait, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk membuat kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. Bab 2. Landasan teori. Pendapatan asli daerah dalam kurung PAD. PAD menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Pasal 1 Angka 8 mengatur PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD penting untuk maksimalkan PAD sebagai tolak ukur pelaksanaan otonomi daerah di pemerintahan daerah. Komponen PAD yang 4 yaitu pajak daerah, kedua retribusi daerah, ketiga pengolahan kekayaan yang dipisahkan, yang keempat lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah. Pengertiannya itu menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang,
yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Penerimaan pajak berdasarkan undang-undang akan menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak. Ada 4 kriteria mengenai pajak daerah. Yang pertama, kecukupan dan elastisitas. Yang kedua adalah keadilan. Yang ketiga adalah kemampuan administratif. Dan keempat adanya kesepakatan politik antara pemerintah dengan rakyatnya. Pembagian pajak daerah. Yang pertama yaitu aja pajak provinsi. Kedua ada pajak kabupaten kota. Pajak provinsi termasuk pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Pajak kabupaten kota yang pertama adalah pajak hotel, yang kedua pajak restoran, yang ketiga pajak hiburan, yang keempat pajak penerangan jalan, yang keenam pajak mineral bukan logam dan batuan, yang ketujuh pajak parkir, yang kedelapan pajak air tanah, yang ke-9 pajak sarang burung walet, yang ke-10 pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan, dan yang 11 adalah pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak provinsi bersifat limitatif, artinya provinsi tidak boleh mengambil pajak lain selain yang ditetapkan undang-undang, sedangkan pajak kabupaten kota tidak bersifat limitatif. Artinya jika ada potensi lain yang dapat diambil pajaknya, maka bisa diambil. Dan tidak seluruhnya juga di pajak daerah ini diambil oleh kabupaten kota. Mungkin karena tidak adanya sarang burung walet, oleh kota tidak memungut pajak sarang burung walet. Retribusi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus, disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis retribusi daerah ada 3, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Ini adalah jenis-jenis retribusi daerah. Retribusi jasa umum yaitu sebagai berikut, retribusi jasa usaha yaitu sebagai berikut, dan retribusi perizinan tertentu yaitu sebagai berikut. Efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah. Pengertian efektivitas bila dikaitkan dengan penerimaan suatu pajak dan retribusi daerah maksudnya adalah seberapa besar realisasi pajak atau retribusi yang berhasil dicapai berdasarkan target atau sasaran yang sebenarnya harus dicapai pada periode tertentu. Efektivitas dapat dihitung dengan rumus efektivitas pajak daerah sama dengan realisasi penerimaan pajak daerah per target penerimaan pajak daerah dikali 100%. Efektivitas retribusi daerah sama saja realisasi penerimaan retribusi daerah per target penerimaan retribusi daerah kali 100%. Kriteria kinerja keuangan berdasarkan efektivitas yang dicapai. Yaitu bila persentase efektivitasnya lebih dari 100%, maka kriterianya sangat efektif. Jika persentase efektivitas 9-100% dikatakan efektif. Apabila 80-90% cukup efektif. Apabila 60-80% kriterianya kurang efektif. Dan apabila kurang dari 60% kriterianya tidak efektif. Kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD. Menurut Mulyanto tahun 2002, kontribusi merupakan besarnya sumbangan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap PAD dalam Halim tahun 2004, maka rumus kontribusi sebagai berikut digunakan. Yang pertama, kontribusi pajak daerah sama dengan realisasi pajak daerah per realisasi PAD kali 100%. Yang kedua yaitu kontribusi retribusi daerah, realisasi retribusi daerah per realisasi PAD dikali 100%. Klasifikasi kriteria kontribusi. Jika presentasi hasilnya 0-10%, kriterianya sangat kurang. Jika presentasi kontribusinya 10-20%, kriterianya kurang.
Jika presentasinya 20-30%, kriterianya sedang. Jika presentasinya 30-40%, dikatakan cukup baik. 40-50% dikatakan baik. Lebih dari 50% sangat baik. Kemandirian keuangan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah. Menurut Halim tahun 2007, rasio kemandirian keuangan daerah dapat dirumuskan sebagai berikut. Rasio kemandirian sama dengan PAD per bantuan pusat atau dana perimbangan, bantuan provinsi dan pinjaman yang dilakukan dikali 100%. Kemampuan keuangan daerahnya rendah sekali jika kemandiriannya hanya 0% sampai 25% dengan pola hubungan instruktif. Rendah jika kemandiriannya 25% sampai 50% dengan pola hubungan konsultatif. Sedang jika kemandiriannya 50% sampai 75% dengan pola hubungan partisipatif. Tinggi jika kemandiriannya 75% sampai 100% dengan pola hubungan delegatif. Dalam penelitian ini, penulis membuat kerangka pemikiran yaitu PAD dalamnya ada pajak dan distribusi daerah yang dapat dicari efektivitasnya. Juga dapat dicari kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD. PAD jika dibandingkan dengan bantuan pusat, provinsi dan pinjaman untuk daerah tersebut dapat dilihat tingkat kemandirian daerah. Bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan menyajikan gambaran yang lengkap mengenai hubungan-hubungan yang terdapat dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif karena penelitian ini merupakan penelitian non-hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data yang dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data sekunder yang digunakan yaitu satu data APBD dan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2014 sampai tahun 2018 bersumber dari website DJPK. Yang kedua, data realisasi PAD 2014 sampai 2018 bersumber dari website DJPK. Yang ketiga, data dana perimbangan, bantuan provinsi dan pinjaman daerah Kota Pariaman 2014 sampai tahun 2018 bersumber dari DJPK. Metode pengumpulan data. Pertama itu penelitian pustaka. Dalam kurung library research. Penelitian memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti melalui buku, jurnal-jurnal ilmiah, peraturan daerah, internet, dan perangkat lain yang relevan dengan ide penelitian. Metode ini digunakan untuk mempelajari dan memahami pokok bahasa yang terkait dengan PAD. Yang kedua yaitu metode dokumentasi. Dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berupa catatan, transaksi, buku, majalah, surat, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Menurut Ari Kunto tahun 2014, halaman 274. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data berupa laporan target dan realisasi penerimaan pajak daerah, retribusi, dan PAD Kota Pariaman yang datanya bersumber dari website DJPK. Fokus penelitian. Dalam penelitian berikut, kita akan fokus kepada pertama analisis efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah. Yang kedua, analisis kontribusi pajak dan retribusi daerah. Yang ketiga, analisis tingkat kemandirian daerah. Metode analisis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif.
Metode ini merupakan metode analisis dengan menggunakan perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang sesuai dengan tujuan penelitian. Bab 4. Pembahasan. Sekilas tentang Kota Pariaman. Sejarahnya, merupakan daerah rantau Minangkabau dan menjadi suatu kota pelabuhan penting di pantai barat Sumatera dulunya. Yang kedua, geografinya. Kota Pariaman terletak di pantai barat Pulau Sumatera dan berhadapan langsung dengan Samudra Indonesia di sebelah barat dan Kabupaten Padang Pariaman di sisi lainnya. Ekonomi. Sektor perdagangan merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja paling banyak di Kota Pariaman. Pariwisata. Ada beberapa pantai wisata di Pariaman dan sejumlah pulau wisata. Adanya event tahunan yang banyak mengundang wisatawan yaitu Pesta Budaya Tabui. Efektivitas pajak daerah Kota Pariaman tahun 2014 sampai 2018. Cara mencarinya persentase aktivitas ini sudah kita bahas sebelumnya, yaitu target atau APBD dibandingkan dengan realisasi dikali 100% mendapatkan efektivitas. Tahun 2014 efektivitasnya 114,34%, sangat efektif. Tahun 2015 efektivitasnya 118,48%, sangat efektif. Tahun 2016 efektivitasnya 100,62%, kriterianya sangat efektif. 2017 efektivitasnya 109,36%, sangat efektif. Tahun 2018 efektivitasnya 113,10%, sangat efektif. Rata-rata efektivitas pajak daerah Kota Pariaman tahun 2014 dan sampai 2018 adalah 111%. Dengan kriteria sangat efektif. Berarti target sudah dilampaui dalam penerimaan pajak daerah. Maka pungutan pajak daerah di Kota Pariaman sangat baik. Efektivitas retribusi daerah Kota Pariaman tahun 2014 sampai 2018. Cara mencarinya yaitu target atau APBD retribusi dibandingkan dengan realisasi di pemungutan retribusi dan mendapat persentase efektivitasnya. Tahun 2014 efektivitasnya 64,12% dengan kriteria kurang efektif. Tahun 2015 efektivitasnya 61,77% dengan kriteria kurang efektif. Tahun 2016 efektivitasnya 72,15% dengan kriteria kurang efektif. Tahun 2017 efektivitasnya 65,72%, kurang efektif. Tahun 2016 efektivitasnya 60,30%, kurang efektif. Rata-rata aktivitas retribusi daerah Kota Pariaman tahun 2014 sampai tahun 2018 adalah 64,81%, kurang efektif. Berarti dari kriteria efektivitas ini dapat kita lihat retribusi daerah kurang dapat dipungut atau banyak terjadi kebocoran pada saat pemungutan retribusi daerah. Kontribusi pajak daerah pada PAD Kota Pariaman tahun 2014 sampai tahun 2018. Cara mencarinya yaitu pajak daerah dibandingkan realisasi pajak daerah dibandingkan dengan realisasi PAD, maka didapatkan kontribusinya terhadap PAD kali 100%. Pada tahun 2014 kontribusinya 18,14%, kriteria kurang. Tahun 2015 kontribusinya 19,94%, kriteria kurang. Tahun 2016 kontribusinya 22,39%, kriteria sedang. Tahun 2017 kontribusinya 26,89% dengan kriteria sedang. Tahun 2018 kontribusinya 30,99% dengan kriteria cukup baik. Rata-rata kontribusi pajak daerah PAD Kota Pariaman tahun 2014 sampai tahun 2018 adalah 23,67% dengan kategori sedang. Berarti kontribusi pajak daerah pada PAD Kota Pariaman tidak signifikan karena hanya rata-ratanya setahun itu selama 5 tahun itu 23,67%. Kontribusi retribusi daerah pada PAD Kota Pariaman tahun 2014 sampai tahun 2018.
Cara mencarinya kita sudah bahas, yaitu realisasi retribusi daerah dibandingkan dengan realisasi PAD dikali 100%. Pada tahun 2014, kontribusinya 9,11%, kriteria sangat kurang. Tahun 2015, kontribusinya 9,02%, sangat kurang. Tahun 2016, kontribusinya 11,36%, kurang. Tahun 2017, kontribusinya 10,91%, kurang. Tahun 2018, kontribusinya sebanyak 12,99% dengan kategori kriteria kurang. Rata-rata kontribusi retribusi daerah pada PAD Kota Pariaman tahun 2014 sampai tahun 2014 adalah 10,68% dengan kriteria kurang. Berarti retribusi daerah tidak menyumbang banyak pada PAD Kota Pariaman. Tingkat kemandirian daerah Kota Pariaman selama tahun 2014 sampai tahun 2018. Cara mencarinya adalah PAD dibandingkan dana perimbangan ditambah bantuan provinsi dan pinjaman. Tapi pinjaman tidak dilakukan Kota Pariaman selama tahun 2014 sampai tahun 2018. Pada tahun 2014, tingkat kemandirian daerahnya 6,05% dengan pola hubungan instruktif. Tahun 2015, tingkat kemandirian daerahnya 6,59% dengan pola hubungan instruktif. Tahun 2016, tingkat kemandirian daerahnya 5,56% dengan pola hubungan instruktif. Tahun 2017, tingkat kemandirian daerahnya 5,93% dengan pola hubungan instruktif. Tahun 2018, tingkat kemandirian daerahnya 6,32% dengan pola hubungan instruktif. Rata-rata tingkat kemandirian daerah Kota Pariaman selama tahun 2014 sampai tahun 2018 adalah 6,09% dengan kriteria dengan pola hubungan instruktif. Berarti Kota Pariaman tidak mandiri secara finansial dan sangat tergantung pada pusat. Bab 5. Penutup. Kesimpulannya, yang pertama, efektivitas pajak daerah Kota Pariaman rata-rata sebesar 111% dengan kriteria sangat efektif. Yang kedua, rata-rata tingkat efektivitas retribusi daerah Kota Pariaman sebesar 64,81% dengan kriteria kurang efektif. Yang ketiga, rata-rata tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Pariaman adalah sebesar 23,67% dengan kriteria sedang. Yang keempat, rata-rata kontribusi retribusi daerah kota terhadap PAD Kota Pariaman selama 2014 sampai tahun 2008 sebesar 10,68% dengan kriteria kurang. Yang kelima, rata-rata tingkat kemandirian daerah Kota Pariaman selama tahun 2014 sampai tahun 2018 adalah sebesar 6,09% dengan pola hubungan instruktif. Sarannya, pertama, pemerintah Kota Pariaman harus dapat mempertahankan efektivitas pemungutan pajak daerahnya dan terus menggali potensi-potensi pajak daerah yang ada, seperti dengan meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak dan meningkatkan PDRB daerah. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD juga harus ditingkatkan. Retribusi daerah Kota Pariaman harus dikaji lagi pemungutannya sehingga efektivitas pemungutannya dapat setidaknya mencapai target. Karena efektivitasnya kurang, maka masih banyak potensi retribusi daerah yang belum dapat dipungut. Dengan peningkatan efektivitas, maka kontribusi retribusi daerah terhadap PAD juga dapat meningkat. Yang kelima, potensi kekayaan daerah Kota Pariaman juga harus terus digali dan ditingkatkan agar tidak selalu bergantung pada pusat secara finansial. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.